Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview aplikasi pengelolaan perpustakaan. Aplikasi ini bernama General Library. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi General Library. Langsung saja kita login, lalu masukkan username dan passwordnya. Kita lanjut ke koneksi database. Di sini kita bisa cari database-nya, lalu open. Setelah itu bisa koneksikan. Kita lanjut ke menu utilitas. Di sini ada identitas perpustakaan. Menu ini digunakan untuk memasukkan identitas perpustakaan. Kita bisa klik tambah. Lalu kita di sini bisa ubah nama perpustakaannya, pimpinan, perpustakaan, alamat, kota, telepon, dan lain-lain. Selain itu kita juga bisa mengganti logonya dengan cari logo, lalu masukkan logo yang telah disiapkan. Setelah itu bisa langsung open. Otomatis logonya akan berganti di sini. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke periode. Menu ini digunakan untuk memasukkan data periode pengelolaan perpustakaan. Misalkan untuk menambahkan periode baru, bisa langsung klik tambah, lalu masukkan tahun periodenya. Lalu bisa pilih tahun mulainya. Dan juga bisa pilih tahun akhirnya. Di sini juga bisa set aktif untuk ngeset tahun yang aktif. Kita lanjut ke buat grup akses. Form ini digunakan untuk membuat grup dan hak akses pada masing-masing grup. Di sini kita bisa menambahkannya untuk menambahkan grup baru, misalkan lalu klik simpan. Untuk mengatur hak aksesnya bisa klik di sini lalu tampilkan menu. Setelah itu bisa langsung simpan hak akses. Kita lanjut ke buat user program. Form ini digunakan untuk membuat user yang akan menggunakan program. Di sini kita bisa klik tambah, lalu pilih grupnya, lalu masukkan nama lengkap, nama user, password, dan ulangi passwordnya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke data anggota. Di sini ada jenis anggota. Menu ini digunakan untuk memasukkan jenis anggota perpustakaan. Di sini kita bisa klik tambah, lalu masukkan jenis anggota, maksimal pinjam buku dan keterangannya. Misalkan setelah itu bisa klik simpan. Kita lanjut ke input anggota. Menu ini digunakan untuk memasukkan data anggota perpustakaan. Kita bisa memilih jenis anggota perpustakaannya terlebih dahulu.
Lalu di sini kita bisa klik tambah, lalu masukkan ID anggota, nama, tempat lahir, dan lain-lain. Bisa langsung disimpan. Setelah itu bisa klik cetak. Ini contoh hasil dari kartu anggotanya. Kita lanjut ke import anggota. Menu ini digunakan untuk import data anggota dari file Excel. Di sini bisa cari file, lalu masukkan file dari Excel, bisa open, dan otomatis akan terdata di sini. Kita lanjut ke mutasi anggota. Menu ini digunakan untuk mutasi anggota perpustakaan. Misalkan dari jenis anggota asal XBB ke XCC, kita bisa klik lalu pindahkan berapa yang mau dipindahkan. Setelah itu bisa klik proses mutasi. Kita lanjut ke cari anggota. Menu ini digunakan untuk mencari data anggota perpustakaan. Kita lanjut ke anggota nonaktif. Menu ini digunakan untuk menonaktifkan anggota perpustakaan. Sini bisa pilih jenis kelasnya. Setelah itu bisa klik proses nonaktif. Kita lanjut ke data buku. Di sini ada input di sisi. Menu ini digunakan untuk memasukkan klasifikasi buku menggunakan standar Dewey Code. Ini contoh hasilnya. Untuk menambahkan yang baru bisa langsung klik tambah, lalu masukkan kode di sisinya. Lalu kasih keterangannya. Bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke input lokasi. Menu ini digunakan untuk memasukkan lokasi penyimpanan buku. Di sini misalkan sudah ada. Untuk menambahkan yang baru, tinggal klik tambah, lalu input lokasi. Lalu kasih keterangan. Bisa klik simpan. Kita lanjut ke kategori buku. Menu ini digunakan untuk memasukkan pengkategorian buku. Untuk menambahkan, kita bisa klik tambah, lalu masukkan nama kategori, keterangan, dan lama pinjam. Kita lanjut ke input buku. Menu ini digunakan untuk memasukkan data buku yang ada di perpustakaan. Ini contohnya. Untuk menambahkan yang baru, bisa langsung klik tambah, lalu masukkan kode buku, judul, kategori, pengarang, dan lain-lain. Bisa langsung klik simpan. Setelah itu bisa dicetak, cetak per buku ataupun cetak sama. Ini adalah hasilnya.
Untuk mencetak satuannya bisa ini. Kita lanjut ke import buku. Menu ini digunakan untuk import data buku dari file Excel. Bisa langsung cari filenya di sini, lalu masukkan file Excelnya, dan otomatis akan tampil di sini. Kita lanjut ke cari buku. Menu ini digunakan untuk melihat informasi buku yang ada di perpustakaan. Kita lanjut ke buku hilang. Menu ini digunakan untuk memasukkan data buku yang hilang atau rusak di perpustakaan. Ini sudah ada beberapa contohnya. Untuk memprosesnya bisa langsung klik proses buku hilang. Kita lanjut ke transaksi. Di sini ada pinjaman buku. Kita bisa langsung cari anggotanya. Cari jenis bukunya. Setelah itu bisa langsung pinjam. Di sini kita bisa cetak. Ini hasil pencetakannya. Kita lanjut ke pengembalian buku. Menu ini digunakan untuk memasukkan data pengembalian buku. Kita bisa cari ID anggotanya, masukkan buku yang dipinjam, lalu klik kembali. Kita lanjut ke laporan. Di sini ada laporan data anggota. Menu ini digunakan untuk mencetak data anggota perpustakaan. Bisa langsung klik cetak, dan ini adalah hasil laporannya. Kita lanjut. Di sini juga ada data buku. Bisa langsung dicetak. Ini adalah hasil laporannya. Pilih kategori juga bisa. Kita lanjut ke buku belum kembali. Jika ada buku yang masih belum kembali, bisa dicetak di sini laporannya. Kita lanjut ke daftar tunggakan buku. Digunakan untuk cetak laporan buku yang belum dikembalikan. Sini juga bisa langsung dicetak. Di sini juga ada daftar pinjaman. Digunakan untuk cetak laporan buku yang sudah dipinjam. Misalkan di sini bisa langsung klik cetak, dan ini adalah hasil laporannya. Kita lanjut ke buku hilang. Digunakan untuk cetak laporan buku yang hilang. Ini laporannya. Kita lanjut ke anggota nonaktif. Digunakan untuk cetak laporan anggota yang nonaktif. Ini adalah hasil laporannya. Demikian video kali ini dari saya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.